Saat Kasim kerajaan akan mendatangi kamar Yong-in, tiba-tiba dia melihat Yong-in sudah tergeletak. Raja pun buru-buru menemui Yong-in yang saat itu ternyata sudah meninggal. Kasim juga tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi mayat Yong-in tiba-tiba berbau busuk. Tak lama Ibu Suri datang dan dia tidak percaya jika anaknya Yong-in sudah meninggal. Raja pun teringat pesan Yori di mana dia memperingatkan bahwa roh kaki 8 akan kembali lagi. Sementara itu di sebuah gunung, tempat tinggal dari Biksu Gasop, Yori dan juga Kang Chul masih berada di sana. Nah, saat Biksu Gasop keluar, Kang Chul pun bertanya tentang roh kaki 8. Menurut Yori, Biksu Gasop adalah orang yang pandai mengusir roh dari tubuh manusia. Kang Chul pun bertanya bagaimanakah cara mengalahkan roh kaki 8. Menurutnya, Kang Chul bisa mengalahkannya menggunakan mutiara naga yang ada di dalam perutnya. Karena hanya Imogila yang mempunyai mutiara tersebut. Dia masih bisa menghadang roh kaki 8 menggunakan sinar mutiara tersebut. Namun dendam dan juga kebencian dari roh tersebut tidak akan pernah padam. Di sisi lain, Yori masih mencari peralatan perdukunan milik neneknya. Tiba-tiba dia melihat batu besar dan juga mengkorek tanah di sekitar batu itu. Yori pun menemukan semua peralatan perdukunan yang dimiliki neneknya. Nah, saat Kang Chul akan menemui Yori, tiba-tiba dia teringat kembali omongan dari Biksu Gasop. Satu-satunya cara untuk mengalahkan roh kaki 8 tersebut yaitu dengan mengorbankan dirinya. Karena Kang Chul akan menguras energi mutiara yang bersinar di dalam tubuhnya. Kang Chul pun merasa marah mendengar saran dari Biksu Gasop. Kemudian Kang Chul pun menemui Yori yang saat itu sedang membersihkan peralatan perdukunan milik neneknya. Dia bersikeras ingin mencoba melawan roh kaki 8 itu sekali lagi. Kang Chul kini menerima Yori untuk melayaninya. Yori juga mempersembahkan sebuah gelang yang diminta oleh Kang Chul. Yori juga mengatakan bahwa dia membuat gelang tersebut dengan sepenuh hati. Kini Kang Chul akan melakukan apapun yang Yori inginkan. Di sisi lain, Ibu Suri menculik dukun buta karena dia sangat marah putranya meninggal. Dia pun bersumpah akan mencabik-cabik dukun buta tersebut. Saat dia mengacungkan pedang, tiba-tiba dukun buta mengatakan bahwa semua itu adalah perbuatan dari seorang dukun yang ada di istana. Karena selama ini raja membuat peraturan tidak adanya ritual perdukunan. Mendengar hal itu, Ibu Suri pun terdiam dan mempercayai semua perkataan dukun buta. Sementara itu, Yori dan juga Kang Chul akhirnya menggelar ritual sebagai pengikat janji mereka berdua. Di mana Kang Chul menerima Yori sebagai muridnya dan Yori melayani Kang Chul. Yori juga memberikan gelang persembahan untuk Kang Chul, sedangkan Kang Chul memberikan cincin kepada Yori sebagai hadiah. Yori pun nampak senang dengan cincin itu. Kemudian Kang Chul memperingatkan Yori meskipun roh Yonggap tidak bisa kembali ke tubuhnya, tetapi Yori harus tetap melayani Kang Chul. Mendengar hal itu, Yori pun menyatakan kesediaannya. Kang Chul juga mengatakan bahwa dia juga tidak bisa menjamin arwah Yonggap bisa kembali. Namun Yori ingin Kang Chul tetap menyingkirkan roh kaki 8. Semua pejabat kerajaan berkumpul dan mengatakan bela sungkawa kepada raja atas kematian dari Pangeran Yong-in. Tiba-tiba raja disekap oleh roh kaki 8 dari arah belakang. Namun semua itu hanyalah mimpi buruk dari raja. Menteri Kim Bong-in mengatakan bahwa raja tidak perlu berpura-pura di hadapannya. Dia juga tahu bahwa sebenarnya raja juga menyayangi Pangeran Yong-in. Kemudian secara tidak sengaja raja mengatakan bahwa semua itu mungkin adalah perbuatan dari roh kaki 8. Mendengar hal itu, Kim Bong-in pun merasa bingung dengan apa yang raja katakan. Namun raja buru-buru menyangkalnya. Tibalah saatnya Yori dan juga Kang Chul akan meninggalkan rumah Biksu Gasop. Kang Chul terlihat kesal tetapi Yori buru-buru untuk pergi karena Biksu Gasop memberikan sebuah tumbuhan. Di sisi lain, Tuan Choi kembali ke ibu kota karena dia harus mengucapkan bela sungkawa atas kematian dari Pangeran Yong-in. Namun sebelumnya, dia akan pergi ke suatu tempat terlebih dahulu secara diam-diam.
dan hal itu sangat mencurigakan. Kemudian saat perjalanan pulang, Kang Chul merasa ada yang aneh ketika dia dekat dengan Yori. Perasaannya mulai berubah semakin mendebarkan. Kang Chul pun tidak menyangka dia merasakan semua sifat-sifat manusia. Di saat Kang Chul terus mengomel, tiba-tiba Yori melihat ke arah seseorang yang ternyata itu adalah pengawal kerajaan. Keduanya pun buru-buru kabur. Terlihat Inson, putri dari Tuan Choi, juga diam-diam pergi ke ibu kota karena dia ingin menemui Yeongap. Namun pelayannya yang bernama Magem ternyata sudah menyelidiki tentang Yeongap. Terungkap Yeongap adalah anak yang lahir di luar nikah. Yeongap juga merupakan juru tulis di mana dia merupakan pejabat rendahan. Di saat bersamaan Kang Chul dan juga Yori melihat sebuah tandu, dia pun akhirnya bersembunyi di dalam tandu itu. Kang Chul juga menyuruh Inson untuk tetap diam. Namun di dalam tandu, perasaan Kang Chul semakin berdebar saat Yori menutup mulutnya dan juga berada di dekatnya. Pengawal Seo pun bertanya kepada Inson apakah dia melihat seseorang di sekitar situ. Sementara di dalam tandu, Yori dan juga Kang Chul merasa kaget dengan apa yang mereka lakukan. Pengawal Seo pun buru-buru membuka tandu tersebut. Dia akhirnya menemukan Kang Chul dan juga Yori. Kang Chul kesal karena dia belum memasuki ibu kota, namun pengawal Seo sudah mengejarnya. Mereka pun diminta untuk ikut dengan pengawal Seo. Dan ternyata mereka dibawa ke tempat istana dari Pangeran Yong-in. Yori bertanya apakah Pangeran Yong-in sudah meninggal. Yori tahu karena dia sudah melihat vision masa depannya. Ternyata Yori merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di tempat tersebut. Yori pun menemukan Jima di dalam istana itu. Nah, dia melihat ada hantu air yang akhirnya ditangkap oleh Kang Chul. Hantu air itu pun akhirnya mengatakan bahwa bukan dialah yang melakukan semua itu. Dia memberitahu bahwa semua itu adalah perbuatan dari roh kaki 8. Tak lama raja pun datang. Dia sangat marah dengan pengawal Seo karena membawa Yori dan juga Kang Chul kembali ke istana. Namun pengawal Seo tidak bisa berbuat apapun karena semua itu adalah perintah dari ratu. Raja kaget karena ratu yang menyuruhnya. Ratu beralasan karena dia tidak ingin kehilangan anak dan juga suaminya. Ratu pun bersedia untuk dihukum dan juga diusir. Di lain sisi, dukun buta dibawa ke suatu tempat. Tiba-tiba beberapa orang menyerangnya. Dukun buta pun memohon agar dipertemukan dengan tuan mereka. Ternyata selama ini pria itulah yang menyuruh dukun buta untuk meneror kerajaan. Akhirnya dukun buta memohon agar diberi kesempatan satu kali lagi. Pria itu pun memerintahkan untuk memberikan waktu 1 bulan kepada dukun buta agar menyingkirkan Pangeran Yiguang. Di sisi lain, raja pun melihat jimat yang telah ditempel di istana Pangeran Yong-in. Yori mengatakan bahwa roh kaki 8 mengeluarkan bau unik seperti terbakar. Dia juga bergerak melalui api dan bisa menyalakan apinya sendiri. Yori menduga bahwa roh itu meninggal karena terbakar api. Untuk mengidentifikasi roh itu dan juga tahu dendam mereka, Yori bertanya siapakah keluarga yang mempunyai dendam terhadap kerajaan. Namun raja tidak tahu siapakah orang yang memiliki dendam tersebut. Kini saat Kang Chul akan mengambil jimat itu, Kang Chul merasa kepanasan. Kang Chul menduga bahwa roh 8 kaki mempunyai kekuatan yang besar tetapi dia belum pulih sepenuhnya. Dia membutuhkan korban tetapi tidak mempunyai tenaga untuk bergerak. Nampaknya ada seseorang yang menawarkan Pangeran Yong-in sebagai pengorbanan. Raja menduga seseorang di istana membantu roh kaki 8. Menurut Kang Chul, dendam roh kaki 8 masih terus berlanjut dan itu juga bisa membahayakan raja dan juga Pangeran Yiguang. Kini raja pun akan mempersilahkan Yori untuk menghentikan roh tersebut. Yori tidak yakin apakah dia bisa melakukannya, yang pasti ada seseorang yang harus dia selamatkan dari roh kaki 8 tersebut. Raja pun mengangkat Yeongap sebagai juru tulis kerajaan kembali dan mengangkat Yori sebagai pembuat kacamata di istana.
Di sisi lain, Tuan Choi akhirnya mengucapkan bela sungkawa kepada Ibu Suri. Ibu Suri terlihat menyesal karena tidak pernah memperlakukan baik anaknya. Di saat Tuan Choi akan pulang, ternyata hantu satu kaki juga terus mengikutinya. Jun Sasok memberitahu Tuan Kwak bahwa Yeon Gap kembali lagi ke istana setelah diusir. Tuan Kwak pun merasa khawatir. Sementara itu, karena Yongga melihat sifat anaknya yang berubah, dia berusaha untuk memberikan ramuan. Namun Kang Chul terus menolaknya dan dia terus mengatakan sesuatu yang aneh yang membuat Yonggem semakin sedih. Akhirnya Kang Chul pun terjatuh dan Yonggem menuangkan ramuan tersebut ke mulut Kang Chul. Karena Kang Chul menyembur semua ramuan itu, akhirnya dia pun basah kuyup. Yori berusaha untuk membersihkannya. Tetapi Kang Chul akhirnya buru-buru menghindarinya dan menyuruh Yori untuk tidak mendekat. Kang Chul kembali merasakan perasaan manusia. Begitu pula dengan Yori yang merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kini saat di istana pun Kang Chul terus memperhatikan Yori. Hal itu membuat Bang Jik sangat kesal karena Kang Chul terus berada di tempatnya. Dia pun buru-buru pergi saat Kang Chul akan mendekat. Dia hanya bermalas-malasan saat berada di istana. Tiba-tiba Kang Chul melihat bahwa Yori membuat sebuah jimat untuk mengusir roh kaki 8. Yori pun meminta Kang Chul untuk diam. Di lain sisi, Ratu mengunjungi Ibu Suri dan juga memberikan beberapa makanan. Tetapi Ibu Suri marah dan melempar semua makanan tersebut. Ratu nampak mual dengan semua makanan itu dan dia pun buru-buru pergi. Ibu Suri curiga bahwa Ratu sedang hamil. Dia pun menyuruh dayangnya untuk menyelidiki. Karena roh kaki 8 akan mencelakai Pangeran Yiguang lagi, Yori pun berencana untuk menangkap roh tersebut dan juga menyingkirkannya. Dia berencana memancing roh tersebut ke dalam perpustakaan. Kang Chul heran dengan Yori kenapa tidak meminta bantuan dukun lain yang sudah berpengalaman. Yori pun memberikan belati milik neneknya kepada Kang Chul. Yori juga mengetahui tentang mutiara naga yang ada di dalam tubuh Kang Chul. Kini Yori berencana memakai jimat kertas untuk mengalahkan roh kaki 8, sedangkan Kang Chul menggunakan cahaya dari mutiara tersebut. Terlihat dukun buta menulis sebuah jimat yang terbuat dari arang. Dia pun meminta asistennya yang bernama Sewon untuk menempelkan jimat itu diam-diam di area perpustakaan. Dukun buta mulai mengeluarkan mantranya. Pengawal Seo juga mengawasi orang-orang yang mencurigakan di sekitar perpustakaan. Raja pun memerintahkan untuk menangkap orang tersebut sesaat setelah meninggalkan perpustakaan. Nah, tiba saatnya Yori dan juga Kang Chul akan melakukan rencananya untuk menjebak roh kaki 8. Yori memasang jimat kertas dan juga memberikan pakaian milik Pangeran Yiguang. Sementara Raja berlindung dengan kacamata yang terbuat dari batu pelindung. Pangeran Yiguang meminta untuk digendong tetapi Kang Chul tidak mau. Namun akhirnya dia pun menggendong Pangeran Yiguang dan Yori memperingatkan Pangeran Yiguang untuk tidak takut dengan roh kaki 8. Namun menurut Pangeran Yiguang, roh kaki 8 tersebut tidaklah menakutkan. Justru terlihat sangat menyedihkan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan roh kaki 8 pun akhirnya tiba untuk masuk ke dalam jebakan Yori. Nah, Yori juga meminta Pangeran Yiguang untuk tetap tenang. Saat roh kaki 8 itu sudah berada di sekitar perangkap, Yori langsung mengurungnya. Kini giliran Kang Chul untuk melakukan tugasnya dengan menusukkan pedang belati yang sudah diberikan oleh Yori. Di saat bersamaan, dukun buta juga terus membacakan mantra untuk roh kaki 8 tersebut. Kang Chul pun tidak bisa menahan kekuatannya dan akhirnya dia terlempar. Kang Chul pun teringat dengan ucapan Biksu Gaso bahwa dia hanya bisa menahan roh tersebut.